warahmatullahi wabarakatuh. Limbanang jo kampung dalam, orangnya ramah, elok baso, iman taguh takwa mandalam. Mudah-mudahan sadonyo calon sarugo. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Taqwa Limbanang, yang kita muliakan seluruh Bapak pengurus masjid dan musala yang diundang oleh pengurus Masjid Taqwa di negeri kita yang kita cintai ini, yang hadir di Masjid Taqwa. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Ketua Bamus, Ketua Julo-Julo, dan seluruh pemuka-pemuka masyarakat yang hadir malam ini memenuhi undangan Pak Pengurus, mendengarkan seruan Allah, menjalankan sunnah Nabi, memakmurkan masjid, menghubungkan silaturahmi, membangun jembatan hati, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Banyak karajo sekali pai konan bermanfaat, Pak. Artinya dalam bahasa awak, nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari, bini dapet. Jadi banyak kita mendapatkan pahala malam ini kalau setiap kita dengan niat yang ikhlas. Amin. Ya. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Baik. Tapi nanti mati juga. Iya tak? Sesehat-sehat orang nanti mati juga. Lain takana hidup ke mati. Itulah sebabnya kita adanya pengajian kau.
walaupun pengajian tu dari tahun ke tahun saja awak ketik, itu ke itu saja. Iya kan? Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena Nabi tidak ada yang baru, kitab tidak ada yang baru. Jadi lancar kaji dek diulang, pasal jalan dek diturui. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan mengulang-ulang kaji yang ditinggalkan Nabi, hati kita akan selalu terbuka. Pertama, menerima kebenaran. Sabok hati kalaulah kareh pak, ndak amuh menerima nan benar. Iya kan? Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma ftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana engkau telah membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi. Kalau laita buka je pintu hati wa menerima kebenaran, insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah akan membimbing kita menempuh jalannya. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, dari sekian tokoh yang dipandang secara nyata oleh orang-orang pintar, Nabi Muhammad itu tokoh nomor 1, orang yang paling berhasil di dunia. Yang mengarang buku itu adalah orang non-Islam. Jadi orang non-Islam mengakui dari 100 tokoh pemimpin di dunia ini, berhasil 100 tokoh itu, yang nomor 1-nya Nabi Muhammad. Nanele orang awak cieknya pak, siapa namanya? Arswendo. Hanya lataan ko Nabi ko dulu nomor 2 balik, nomor 1 Soeharto. Kalah Nabi dek Soeharto. Arswendo itu dengan penghinaan kepada Nabi, dia dimasukkan ke penjara. Bapak Ibu, pantaskah orang yang membikin atau orang yang mengarang buku, mengeluarkan pendapat, tokoh yang paling berpengaruh dalam masa yang pendek bisa mengubah corak dunia ini dari jahiliyah menjadi Islamiyah? Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh bara mendakwahi umat pak. Bara lamonyo Nabi Nuh mendakwahi umat. Nyo Nabi itu mak, ndak ustaz serupa kami gitu. Ustaz gini kok pak kalau ndak nyo lagi honor di orang ndak tahu ke dole. Tanya lah ustaz. Kalau Nabi itu dulu lihat dia agama kata kak. Ndak bapak. Itu jo kini, ya kan? Bamangko murah orang kane sogok. Nyondak Nabi. Nabi ndak mau nerima sogok do pak. Ada utusan Ratu Bulkis datang ke istana Nabi Sulaiman. Ya kan? Itu anan basandang tutup. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Bara orang patuhnya nyoba ampe puluh pasang suami istri. 950 tahun. Hingga itulah Nabi kesabarannya. Jadi banjir, tsunami, air gadang, air keluar dari tanah, air turun dari langit, air laut tumpah ke darat, itu sudah pernah di zaman Nabi Nuh. Bama itu inyo na minta. Ya Allah. Lah 550 tahun nambo berdakwah ya Allah. Siang jo malam indak bara nampak tuah do ya Allah. Termasuk bini ambo jo anak ambo. Para barik cobaan untuk Nabi Nuh tu pak. Bini sejo anak ndak mensupport awak dah. Iya kan? Tiba Nabi Nuh tu berdakwah ke suatu kampung. Kemudian lapai beliau beko. Bininya datang. Kasiko si Nuh tadi.
Iyo je. Manganya nyo menyampai itu je. Picayo pak je ibu je nyo, picayo je. Ibu kalai tahu ambo je. Lai, ibu kan bininya. Iyo. Sadang ambonan istrinya, salah piak sekatiduran sabanta sekalang ulu ambo je nyo. Ndak picayo ambo jo paja tu dah. Jadi kuih lo nyala ndak, beko sasek beko je. Acu itu istri Nabi Nuh tu pak. Bu, ibu kalau ada di zaman kini Nabi, dapat ibu laki Nabi, gadang tidak? Kalau ambo nak padusi ibu, dapat suami Nabi gadang tidak? Wali nagari sebini laki gadang tidak? Apalagi Nabi. Tanyalah ke bini wali nagari. Iya. Bu, ibu suami ibu lah bahkan tua lagi ni ialah pakai stempel no. Bajunya lah baju seragam kuning lo, tu bajunya nam putih tu sama najo baju bupati. Iyo, wali nagari itu kan pilih serupa bupati, tanggung jawabnya ndak ke camat, langsung ke bupati. Wali nagari itu kalau sedang berpakaian putih tu pak bisa sasek awaknya, nam pakai topi tu, mengecewa bupati. Aku suaminya jadi nabi ndak gembira. Kenapa? Pintu hatinya tertutup. Jadi jangan sampai pintu hati tertutup. Kalaulah tertutup pintu hati, maka kebenaran tidak masuk. Kalau itu tidak ada gitu Allah. Asyanglah kapal aja. Bagaimana kau kapal ya Allah nagari kau kambo randam sampai ke Limbanang aja. Gitu Allah. Jadi banjir Nabi Nuh itu seluruh dunia, Bu. Bukan di daerahnya saja. Dulu bumi ini satu bongkah benua saja. Dengan adanya banjir topan galodo di zaman Nabi Nuh, maka bumi yang bulat bersih itu pecah-pecah menjadi benua, berpencarlah pulau-pulau kecil. Pulau terbanyak itu di negara kita Republik Indonesia, sehingga presiden tak sadonya tahu pulau ketek-ketek tu pak. Atau kau jual sedena lain makai, tak tahu. Ya kan? Anak-anak tahunya rasionya jual seorang pulau tu, ya kan? Yo, ini kayanya negeri kita Indonesia ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena kapal ko dibuat dek Nabi Nuh di lereng buki, nyo kecil lah nyo gilo orang. Si Nuh ko di maaf membuat kapal orang tapi lawiknya di lereng gunung. Buang air kadang lah orang kata kapal tu sadon. Nyo jadiin WC, kapal nala siap tu. Iya kan? Ala panuh dek buang air kadang, dek BAB buang air besar. Apa caranya memberasihan balik karena banjir ketibo lai. Orang nan pernah buang air ke sinan tu dikada badannya sadonya. Kama bau be ndak sehat. Atau ada seorang nan sadang dikada tu pai lonyo ke sinan balik. Buang air, nyola dikada mah takongkang dalam kapal tu. Tu bagaimana nyo kotoran tu tibo di luar cegak kadanya. Aubeknya itu kotoran dalam kapal tu je. Akhirnya pai orang bakubang jo kotoran ke dalam. Dan keluar dari kapal tu cegak jo kadanya. Lah habis kotoran tu orang dojo kadale. Nyo kiki bersih nyoluman ke badannya. Ba kapal tu balik. Sianan bautang inyo nan mambaye. Iya kan? Sian hutangnya membaik. Tak bisa orang lain baik. Atibola banjir kadang. Naiklah hampir puluh orang pasangan suami istri kata. Itulah manusia yang berkembang biak sampai sekarang. Iya kan? Para jemaah, itu umatnya mada-mada dulu. Nabi Muhammad hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan 23 tahun. Islam sampai ke Bizantium, Islam sampai ke Syria,
Islam sampai ke Andalusia, Islam sampai ke Inggris. Dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kunci keberhasilan beliau ini di mana? Ikon yang ditiru di wali negari, nya de pemimpin wa, dek camat, dek bupati. Kalau kalian meniru Abu Lahab, arasailah masuk penjara nanti. Masuk neraka lah yo tu. Iya kan? Pemimpin-pemimpin ku harus meniru Nabi. Kalau meniru Abu Jahal, meniru Firaun, itulah kesan saya itu. Meniru Namrud. Jangan tiru itu. Bacalah sejarah Nabi Daud, bacalah sejarah Nabi Sulaiman, bacalah sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Pak masuk penjaranya tidak dengan kesalahannya. Ya kan? Sekeluar dari penjara dia jadi raja. Kalau Yusuf nang gini enggak Pak, jadi raja lu harus masuk penjara. Itu namanya gini. Iya enggak? Ini di Pekanbaru entahlah berapa orang gubernurnya masuk penjara Pak. Itulah hebatnya Sumatera Barat Pak. Tidak ada gubernurnya tertuduh korupsi. Sajak Pak Arun Sen, sampai Pak Azwar Anas, sampai Hasan Basri Durin, sampai kepada Bapak Zainal Bakar, taruh ke Bapak Gamawan Fauzi, sampai Bapak Irwan Prayitno, sampai kini Buya Mahildi. Lalu nado dipanggil KPK. Ingin? Itu negeri tiru dah. Kenapa? Sumatera Barat ada basandi sarak basandi kitabullah, walaupun ada sebahagian ada lah basiara orang lah baulah. Ya kan? Nah, tapi nan itunya lain dah hilang no. Manusia pribadinya nan mau bak. Iya kan? Bukan pondasi itu naruntuh. Orang Minang kan anakannya kerajaan menurut alua jo patut ya Pak. Tapi kini lah ada tokoh kan yang berubah nama orang kau yang patut ke dia alua. Ndak menurut alua jo patut dia. Nya calik-calik orang kau bisa dia alua macam. Hanya buat lo pantun sepicik daun sepicik pembungkus daun jelatang nan cadiak mengulicik nan pandi membayutang. Inilah yang terjadi. Kita lanjut. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam masa yang pendek itu apa? Ayat yang nambah baca tadi Pak, kalau Pak ingin melihat bisa dia Android apa lihat sekali kini. Surah Ali Imran ayat 159. Ya kan? Dimulai di Allah fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad hatimu menjadi lembut. Jadi awak membaca sejarah Nabi kau Pak ndak ulang tahun kelahirannya nak kita ulang-ulang dah. Ba'a Nabi itu berhasil. Awak pemimpin puluh di rumah tangga ba'a Nabi. Itu yang kita baca. Iya kan? Sebab Nabi ndak ada menyuruh memperingati ulang tahunnya. Tapi membaca sejarahnya itu kewajiban. Sebab apa? Membaca sejarah itu apa? Jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Kalau tidak kita baca sejarah Nabi, bagaimana kita merealisasikan, meniru perangai Nabi itu? Sejarahnya wajib kita baca. Iya kan? Jadi nang katibo membuat baliho kau Pak, ditukar sejudulnya Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak maulidnya tu jadi kemukuan maulid kau Pak bahasa awaknya kelahiran. Maulidun tu tulisannya. Kalau coba bahasa Arab, ada nang kedua mauludun. Nah, beda lainnya lain. Maulidun kelahiran, mauludun yang dilahirkan. Itulah berubahnya jadi kata benda. Ya kan? Ini adi bahasa Minang cik senyala. Kemana ni Pak? Maulid. Manga maulid itu apa kalamang? Ya kan? Sudah tu mahalui.
Ya kan? Makan lamang, makan penyeram, makan pisang, makan durian, makan limau guna mek. Beko nak talok jalan. Itu nan mau luit. Akhirnya parui cadui dek sipu. Dek sipu luit. Jadi sejarahnya yang kita baca. Ayat tadi itu turun kapan? Ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu walaupun tidak kalah total, tapi orang Islam kalah. Karena apa? Nabi langsung jadi panglima perang itu. Kata Nabi, pasukan yang pandai menombak dan pasukan yang pandai memainkan pedang, kita bersama-sama di bawah, di daratan bawah menghadapi musuh. Pasukan yang pandai memanah itu di atas bukit. Kalian tidak usah bergerak dulu, standby di atas itu. Apa yang terjadi di bawah ini kalian jangan gusar. Dan jangan tinggalkan benteng yang strategis ini. Pertama itu patuh tentara itu Pak Nandiate. Sehingga Nabi jo tentara nan di bawah, walaupun pelan tapi pasti berhasil mendesak pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu belum Islam. Lari tunggang langgang pasukan kafir itu, tinggallah haratonya. Dalam Islam kalau tentara kafir lah kalaba, itu boleh haratonya nanti enggak atau diambil. Namanya al-anfal, harta rampasan perang. Diambil lah harato nanti enggak. Mencari orang mengumpuan harato di bawah tu tentara kafir lah lari. Orang nan dipasankan Nabi di atas bukit tadi batukar pengananya. Iya kan? Batukar pengananya bah sarangkik saya tak kenal dia. Kalau dia teh ko siapa sadonya ndak dapat apa ko. Pailah ke bawah mengumpuan. Jadi encik mato ko Pak kalau nyo wajar senyo hitam. Kalau lah nampak arato nyo hijau. Itu encik mato ko. Antah sia nama ngumandoan Pak ndak takana pasan Nabi tadi leh. Nyopai ke bawah satu mengumpuan arato harata rampasan perang. Mencari pasukan pemanah ko sudah meninggalkan benteng yang strategis. Khalid bin Walid tu orang santiang memimpin perang lo Pak. Nyoba pasukan pemanah no kate bukit. Sadang orang barabui arato ko nyopanah bersama-sama dete. Nabi kalau ndak korbankan dirinya dek seorang sahabat, Nabi mati Pak. Sehingga Nabi patah gigi ketika. Ada ndak ilmu kebal dek Nabi? Atau mengai itu nama pelajari kini sebagian orang Islam ke itu. Cali dang alam ndak bahagia pakai. Betul-betul tangannya je pisau. Kalau ada Pak nambelimu itu biar mau menyai je pisau. Jalah. Ada ndak? Nantalah dia untuk tapi ambo menyai. Kau ndak putus tangan apa tu kau cubalah. Ada ndak? Hah? Ikut ndak kalau? Apa-apa ini. Itu Pak. Jadi ndak itu nan agama doh Pak. Agama tu ketaatan ke Allah. Iya kan? Bukan melajari ilmu kebal. Kalau ada ilmu kebal le patah gigi Nabi? Nah. Dan juga Nabi itu taluk diracun Pak dan taluk disantet. Ketika turun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Nabi disihir tuh Pak. Diturunkan di Allah ayat. Ya kan apalagi kita ndak Nabi. Nih. Jadi setelah perang Nabi berkumpul jo sahabat-sahabat tadi ingin Nabi memberangan orang ko Pak basoak sikonyo bongi yo ingin Nabi membongi karena ndak disiplin. Begitu Nabi akan bongi turun ayat
dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Langsung hati Nabi itu lembut lah. Air yang hanya dari Allah lah. Kalau engkau menganggap tentara engkau bersalah, biasa tuh, kan sekali kau baru. Dalam perang biasa Muhammad, ketika perang Badar engkau kan menang dengan tentaramu. Yang membenangkan kamu bukan ketangkasanmu, tapi saya yang memenangkan. Kenapa saya menangkan? Karena dibantu oleh malaikat. Nazala junudan lan tarawnaha. Diturunkan malaikat membantu Nabi Muhammad dan orang Islam ketika perang Badar. Bab itu jumlah orang Islam 300, jumlah kafir 1.200. Dia seimbang. Ajuan tu dari Allah jauh malaikat. Pertanyaan kita bersama-sama, sianan bisa melawan malaikat? Dah ada dah Pak, guru silik mati zado ada malaikat. Guru silik kalau ketika basilik tu Pak, lebih-lebih ketika tu nyuan tua le Pak. Ada yang serupa balui di pacian kulitnya tu Pak. Serupa balui tak bisa di pacian, licin. Tapi tiba malaikat maut aniang. Aniang. Itulah. Ketika perang Badar itu ratusan malaikat diturunkan. Maka kalahlah orang di perang Uhud kalah. Biasa tu Muhammad sekali menang sekali kalah. Itu takdir ambo kecil Allah. Kalau engkau merasakan umatmu itu, sahabatmu itu salah, fa'fu anhum. Jadi kelembutan hati itu harus ada dari pemimpin Pak. Tak boleh pemimpin berhati kasar kepada rakyatnya. Iko kalau ada tanah menganggur 3 tahun ke disita, bini tidak dipakai 3 tahun ke disita. Bini orang disita. Habis. Jadi ini dia. Nabi itu berhati lembut. Pak Camat, Pak Wali Nagari, Pak Wali Jorong, ya kan? Syukurnya tokoh masyarakat lah. Berhati lembutlah kita jadi pemimpin. Karena apa? Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Akan memperbanyak musuh kekerasan itu. Nah, itulah dia. Itu kunci keberhasilan Nabi yang pertama. Dan kedua, pemaaf. Pemaaf itu apa Ustaz? Rentetan pemaaf. Apa rentetannya? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang pemaaf itu Pak, Bu, ndak ada baniye nak membalehan sakit hati. Tapi apa? Dibalasnya dengan yang baik. Keburukan orang tu nyobaleh jangan baik. Tu barik mengarajonya tu ringan. Barik nanya tanya iman. Kebanyakan orang kau pandandam Pak, tu tidak selesai masalah. Bu, lah ibu maafkan si anu nan bersalah tu. Oh, tidak bisa. Bakuku ayam betino putih gagak nan hitam. Masuklah dia ke dalam paru induk dia mulia. Tak kadang maaf apa jatuh. Iko bawayo madeko jadi orang Islam ko rencak kapi aja lah. Kapi lah jaleh lah masuk neraka. Orang Islam pendendam itu tidak namanya patuh kepada Nabi. Aco Ustaz carian cik kami contoh. Ada orang selain dari Nabi Muhammad nan membalih nan elok jangan bayit. Sabalun beliau siapa tu? Siti Zulaikha. Siapa namanya? Siti Zulaikha tu di mana kampungnya? Di Gunung Meh atau di Baruah Gunung? Di mana? Di Mesir. Zulaikha. Bagaimana ceritanya? Suaminya Perdana Menteri, namanya Kitfir. Kitfir ini sudah tua Pak. Ketika itu mungkinlah sebayu amboka lah 73 buruk lah tu. Namanya Kitfir. Iya kan?
Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi Yusuf kau keluar dari sumur, nyoniayo dek kakaknya dibawa orang ke Mesir, dijual orang di pasar. Nabi Yusuf kau dek Perdana Menteri kau nan banyak pitihnya, inyo nan mago paling maha, semua jo lelang kue pak. Ainyo lah nan dapat membali Yusuf kau gagah. Jadi laki-laki terganteng di dunia Nabi Yusuf. Barana kagantengnya serupa dokter na mengaji tadi kok. Alun tetandian Nabi Yusuf. Ba gantengnya Nabi Yusuf tu. Jadi setelah jadi anak angkat Perdana Menteri, nyo kecen kawininya di rumah. Katanya kawininya dia. Ya kan? Kita ambil anak kau jadi anak angkat awak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga awak. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, bini menteri itu rancak namanya Zuleka. Umurnya baru siapa? 15 tahun. Yusuf 11 tahun. Jadi sangat muda bini ku menteri ku lah kaya. Ya kan? Ndak lo ganteng lo. Bini rancak. Jadi 10 tahun Nabi Yusuf sinar lara umurnya 21, ibu tu berapa? 25. Karena hatinya menjadikan anak angkatnya kok. Yusuf tu yo gagah. Bapantunnya ke Yusuf kok. Pantunnya bahasa Mesir ndak dapat den. Ya kan? Kita pindah ke bahasa Minang. Lain apa? Bala buah kapa di Muaro, sari muatan buah kopi, menompang pulau Toke Cangke, kapa datang dari Padang, dari mato asal mulanya Yusuf, kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indak Yusuf balik, alamak ibu cinta seorang. Kan yo kana hati nanyo kana angkeknya nang ganteng tu. Yo. Iyo je. Bu, Yusuf kau orang atau malaikat? Orang. Ikut pak. Orang ada tak rasa cinta? Ada, dia punya nafsu. Kalau malaikat tidak. Dek mande hangkiknya kau rancak lo. Nyoba leh pantun kau dek Yusuf. Ndak lo dapat di den. Kita pindah ke kawasan Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana ibu menembak. Menembak indak yo peluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bu. Nyo tambah jo bahasa Indonesia di Yusuf kok. Hatiku dalam hatimu. Itu orang gua berbunyinya nyo nyana beda itu wah tengku bu, tapi terjadikah perselingkuhan? Tidak pak. Karena apa? Yusuf tu calon nabi pak. Capeknya ingin Allah. Kalau bahasa awaknya, Suf, angka jadi nabi atau jadi kucing ayah kecil Allah. itu bahasa awaknya. Baik kau jangan lupa kecil lo ayat Quran itu kan tak bahasa awaknya itu. Laula burhana, sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, pasti dia sudah berzina. Karena dia juga jatuh hati. Allah mengatakan begitu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu bahasa Al-Qur'annya. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf, wa hamma biha. Yusuf begitu pula. Itu. Bangko ndak terjadi perselingkuhan Yusuf diingin di Allah. Nyobaye bapantun di Yusuf balik, suruh sabar ibu kok. Awak kok kerajaan salah bu. Bab itu ikut cinta terlarang. Kenapa?
Karena suami ibu masih hidup, nyo bapak angke ambo. Kalau meninggal beliau ndak ada halangan nanti do bu. Beliau meninggal, tu idah ibu lah sampai. Ndak ada halangan awak nikah. Karena ibu angke, bukan ibu tiri. Boleh. Jadi kini bu, kita putih sesiko dulu. Nyoba ya pantun di usuh ke jalan. Pantunnya nanti jadi di 50 kota kok. Luruhlah jalan payuk kumbuh, baranti tantang Tanjung Pati, kok lahi hati sama sungguh, karyang lautan kita nanti bu. Zulekha kok dipengaruhi setan. Pabilo lawi ke karyang suih wa ambodoh mah. Laki dan kanda ado doko kesempatan dia awak bermain karau je. Kalau Yusuf nang kini tu pak nyo sanduk oleh abu itu mah. Tapi ini Yusuf calon rasul. Larinya ke pintu. Nyok kaja adik Zulekha ke di belakang. Yusuf sudah dikendalikan Allah. Tidak dikendalikan setan. Kalau dikendalikan setan berzina mah. Nyok lari ke pintu, nyok kaja di Zulekha dari belakang. Dapik bajunya. Cabik baju Yusuf. Sadang baju tu tapacik di tangan Zulekha. Suaminya tiba. Suami ko lah letak. Yo tinya pigai ko sabar ba. Nyo tahu lah nyo buruk enggak. Iya kan? Keciknya nya senyum. Bakaja-kaja kalian ke pintu meledak kompor. Nah meledak kompor siapa? Kompor. Minum lencet tadi. Katanya suamiku nyobalian cerita ko pak supaya Yusuf ko tanya yo dek ndak bisa nyo kendalian dah udah jampai jauh-jauh dah kutiku udah ndak di rumah ambo nyo gaduh dek si Yusuf ko tadi sawanta ko kendak pulang udah lanyo perkosa deh batuka pak itu nanamonyo subalik hitam, subalik putih, cik balam berkelok kelok. Ya kan? Kalau raja tadi tidak punya pertimbangan, kalau Allah tidak memelihara Yusuf, ya kan? Itu tanya Yusuf. Ada anak ketik dalam buayan babaduang dia baru. Belum pandai mengamang-ada. Tapi dengan izin Allah mengeceknya. Pak Perdana Menteri, terkajut menteri kok. Bangku anak bayi bisa mengecek. Jadi yuan saya istri Pak Menteri itu dulu nak. Ambo ikut mencaliak kejadian kau je. Baca ceritanya kecek menteri kau. Caliak saya punggung Yusuf jodadonya. Bahasa Al-Qurannya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad begini. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf cabik di dadonya, tu laporan istri tuan tu benar. Yusuf pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Kalau baju Yusuf cabik di belakang, Yusuf yang benar, istri tuan yang pembohong. Menteri tadi lah tahu saja tadi cabik baju Yusuf tu di belakang. Katanya sambil galak wastaghfiri li zambiki bininya nasihat pak tu mangko bahasonya wastaghfiri li zambiki sebabnya perusi fa innaki kunti minal khatiin tu di surah Yusuf tu pak minta ampunlah dia engkau nan salah. Yusuf menunjuk pak kecik Yusuf, indah ibu saya nan salah do pak, maafkan ambo pak. Ambo kalau indah ambo tarimo cinta ibu ko pak, tu ndak bakal lebihan kan hatinya kambo. Ambo yo tagaduh lo batin ibu, batin ambo dek rancaknya bini apa ko. Makanya rancak ibu tu.
Kini ko supaya aman pak, jam bertamu jam bojo ibu ko masuk alah mbo ke penjara. Anyo minta pak. Atung ko Yusuf ko masuk. Pi upahnya di Allah sudah tua. Keluar di penjara jadi raja. Kalau Yusuf di negara yang doa, enggak jadi raja dulu baru masuk penjara. Itu. Masuklah Yusuf ko ke sebelum masuk kita simpan rahasia koyo. Iya kan? Janji cerita kena lain, iko malu kerajaan. Sapakailah orang tu Perdana Menteri, istrinya Yusuf, anak bayi tadi. Kan nampak tu? Kira di balik pintu ada padusi menonton orang. Orang padusi kok kalau ada cerita kan tak senang hatinya, tak menyampaikan kena lain. Itulah orang padusi kok pak. Tadi kami sedang makan, tahanannya ibuhan di belakang. Bantu kapal pecah suaranya tu. Itulah orang padu. Jadi orang padusi kok disuruh patuh, tak bisa ada pak. Sebab itu, nyo dari tulang rusuk bengkok. Iya kan? Kalau dikarihinya patah. Jadi apa pandai-pandai lah bini. Lepas tak ada pak tu. Bini apa tu tulang rusuk bengkok. Bini ambo itu jo. Ya bu. Kalau tak percaya ibu kata resek lah tulang rusuk ibu tu ada naluri tak? Tak ada bengkok sadanya. Ada itu ibu diciptakan oleh Allah. Tu mangko ibu-ibu kau pak. Kalau tidak disisihan pitih untuk orang gaya dulu diagian saginyo. Dia terima sama pak. Dia pak kalau dapat pitih, duit je orang gaya dulu simpan sebagian. Yang diagian saginyo. Ini terang ada pak tu. Kau mau menganang-anang. Nah, jadi tersebar je berita kau di luar. Sudah diketahui oleh masyarakat pak, sama je orang bakal lawak karyang di Bukit Pasut. Di bawah membakal lawak karyang di Bukit Pasut di Mahek tu hanya bau ne ke Moro Peti tu. Taruh ke sialang melentak basi, taruh ke galugu. Iya kan? Amad itu. Jadi mengadu lah nyo ke lakinya. Dah malu ambo dah. Cerita punya tambah-tambah di ibu-ibu kok dan sayangka jadi sadapo dipangan orang kau dah dek lain menteri macam ndak usah dilawan baleh jonan bayi ibu-ibu nama pagunjang anak dinda tu undang makan pulang. Itu nangka ibu lakukan. Kalau awak disakiti orang jangan mendendam. Itulah sifat Nabi Muhammad yang malam ini kita baca sejarahnya. Untuk perbandingan kita larian ke cerita Zulekha kau. Ada ndak orang nanamuh membalih namburuk jangan baik? Zulekha tadi. Zulekha tu nabi atau orang biasa? Orang biasa. Nyo jamu ibu-ibu kau makan. Nyo undang pak nyape undangan. Jamu makan. Ibu-ibu kau juga kurang isi kepala. Lah sudah mempagunjian orang pai lo lantak ke sini. Lantak tu bu, itu ndak bahasa kasar tu. Dari bahasa Inggris tu lunch. Tanyalah joter ba. Hanya tambah di orang menang jotak. Cuma nyonya tukar jo lontak. Kalau dia teh lantak. Kironyo makanan ko padeh. Padeh bu. Lai ada buah-buahan bu, lai. Nyo agih deh bu. Zulekha ko buah-buahan. Nyo agih pisau cek. Min hunna sikin. Pisau. Sadang orang tu mengubah buah-buahan, Yusuf ko disuruh keluar dari penjara. Dipakai je baju rancak. Ya kan? Kain sarungnya kain sarung tanun kubang nalamo tu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, salempangnya Bugih Makassar Samarinda, detaknya deta Batik Sungai Pagu.
Ya Allah, baju putih kala tagak guntiang Cino, lari Yusuf keluar. Baitu Yusuf malintih di muka ibu-ibu dan mengubah buah-buahan tadi. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka memandang kemolekan, kegantengan Yusuf, akbarnahu, gadangan ibu-ibu pusadonyo. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Ndak taraso tangannya putih do, be kusuk mencari Yusuf. Pertaruhnya itu tangannya, mengeceknya nyo. Mahaza basyaran, iyo manusia segagah do. Kondak manusia kodo illa malakun karim, ko malaikat ko macam. Acu itu gagah Yusuf tu. Kini lalu laki-laki ganteng dia mau tersaik tangan awak. Indah pak, aja dia lombara ganteng orang kini ko. Jadi bahasa Al-Qur'annya qatta tu potong. Atau mengko Sarawa nampak pakai main tenis tu namanya Sarawa qatta. Nah. Ya Sarawak singke atau Sarawak sakaret. Indak bahasa Minang asli itu doh Pak, bahasa Arab, tapi hurufnya qaf, ta, ain, qatta. Sarawak qatta. Ada orang awak je tukar jo oleh kotok. Jadi bahasa Minang ko banyak darasa dari bahasa Arab. Bu, kalau ibu membuatkan kopi untuk suami, lahnya coba kopi itu saragut. Katanya, nangko dikulik kau bu. Kulik itu kan bahasa Minang di Jawa tu, makanan kecil kan? Iyo bahasa Minang, indah tu bahasa Arab. Fi'il madinya akala, mudari'nya yakulu. Berubah jadi kata benda makulat, makanan kecil. Hanya pindah di orang Minang kulit. Nyotiru di orang restoran kini kuliner. Nah itu berasal dari bahasa Arab makulat. Awak pai naik haji tahun 96 lo Pak, tu ketat nah tu ndak boleh membawa sambal. Nyopareso ke dalam tas gadang, suruh buka kunci ya Pak. Ya kan? Ada makulat aja. Baru percaya. Ya kan? Makanan kecil. Bu, kecik Zuleka ke ibu-ibu tadi. Bu, besok ibu jangan sembarang mengecek saya. Tak sampai ibu 5 minit mencaliak si Yusuf dah. Caliaklah jari ibu lah putui je. Baru tak kajui orang tu. Kok seorang tak ada Pak? Ibu-ibu nan diundang sadonya tadi lah pembalik orang putui jarinya sadonya. Allah dikingi endek ibu Zulekah itu ambo 10 tahun siang malam saganteng ko orang indah ambo sekane hati kenyo doinyo kane hati lo kambo. Ibu alun sampai 5 minit putui jari ibu ndak tentu deh ibu dah. Minta maaf seorang banyak tadi saya. Babi tuan sejari pulangnya lagi betadin je seorang. Jadi orang biasa kalau mau jiwa itu telah bersih, tidak Nabi bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ingin berhasil jadi pemimpin, jaik na warga awak Pak Wali, jan jaik lo kenyo. Balik saja nan elok. Lo terdengar Pak Wali dong. Jan dibalik jangan buruk, jangan mendandam. Iya kan? Sebab untuk wali nagari ko kini Pak, sayangna masyarakatnya. Bara 8 tahun. 8 tahun jadi wali nagari. Hati-hati Pak Wali. Dimudik lah banyak nama surat tansi pokok. Dan aku nya pakai begini je lah.
Bu, jadi kaum muslimin, para jemaah, sifat Nabi itu mengkocapnya berhasil karena pemaaf. Pertama hatinya lembut, keduanya pemaaf, ketiga nyope murah. Ambo cerita ni kau tak panik ni ibu dua-dua. Enggak. Jadi Nabi ko suatu kali pulang dari musajid subuh, nyo sidakahi kambing orang 100 ekor. Sepasang tu Pak. Jadi 50 kambing jantan, 50 kambing betina. Ya kan? Anak terfikir kalau awak dapat kambing sebanyak tu. Kalau siko muju na Pak, lahan lawe leh. Ya kan? Diseo tanah untuk kandangnya, kena ada tanah awak, diseo tanah untuk menanam rumput, dipelihara kambing, kalau dibuat kandangnya elok-elok, diperiksa ke dokter hewan. 10 tahun tambah banyaknya. Ya kan? Tapi Nabi tak itu nanti fikir. Ambo saja keteklah kuih gubalo kambing. Kini ambo Rasulullah. Kalau gubalo kambing lo ambo tu lalai ambo. Ya Allah, saya sedekahkan kambing ini. Saya panjang jalan melaki pulangnya bagi-bagi sekambing tu dari Nabi. Kau orang nampak tuik menerima. Pas tiba di rumah dia tinggal si kuih saja. Nyo dabih dari Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Nyo barasihan capek dari Nabi. Nyo cancang-cancang tinggal menggulai si Ibu Aisyah. Dia kan ambo pai salat duha yo masak kambing jadi Rasulullah kata isteri dia. Nabi pai salat duha le. Ya kan? Ibu Aisyah ko bu ndak tangguang santiangnya menggulai kambing. Orang sedang zikir terpengaruh dia. Nyo bau gulai kambing tu ke dalam surau, orang sedang zikir di dalam terpengaruh orang. Orang tarikat sedang zikir Allah, 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 Allah. Babaun gulai kambing tu Allah, Allah, Allah. Tu je. Tak konsentrasinya lagi. Di mana orang mengulai kambing seharum kawan aja. Dek tetangga babaun pula. Orang tahu isteri Nabi ku pemurah. Kita minta gulai kambing ibu kaya jadi tibalah tetangga kau. Bu, menggulai kambing ibu ya. Iyo. Minta sepiring bu arum bana lapa perut kami. Nyagi ada ibu Insya. Rupo siapa lagi gulai kambing? Isteri Nabi je. Apa ilo orang lain ke sana? Akhirnya dek banyak orang minta tinggal sasai selai. Di kampung bu diwaso sairi. Sairi siko sairi le kuahnya le kat 3 sendok. Nabi pulang, assalamu alayka ya Humairah, selamatlah engkau wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Jadi istri Nabi itu cantik, kulit mukanya putih kemerah-merahan. Kalau Aisyah 56 tu nya dia pada afon. Tapi kalau Aisyah isteri Nabi tak. Alah masak gulai kambing dia. Alah Rasulullah. Lah ambo tanak lo nasi kembang bunga 5 tadi. Ambo basuh jaya pandan. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Sebab itu. Dek banyak orang meminta gulai kambing ko lama harum kecil orang. Tinggal sesai sentuh awak lah. Nabi memalu istrinya nyo ciumkan yang. Sadaqta ya Umairah, benar engkau wahai Umairah. Nan kita agihan ke tetangga tu nan untuk awak dia. Tu Nabi tu Pak. Nan sasai ko dia kita makan berdua, besok masuk bandar lu setengah macam. Nak sadonya jadi darah daging. Acu itu Rasulullah tu Pak. Sana tak tibininya. Kalau Muhammad limbananya sipak kancah tu mah. Lalu memakan dia lelaka bagi-bagi ke orang. Itu bedanya Muhammad Rasulullah dan Muhammad Lim. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.